Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferinda Sviadena, NIM D4190070 dari kelas Praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari Praktikum Dasar Teknik Digital mengenai kalkulator penjumahan sederhana. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kalkulator, yaitu alat untuk menghitung dari penjumahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sedangkan di sini, saya hanya akan menyampaikan penjelasan tentang kalkulator penjumahan sederhana, yaitu alat untuk menghitung penjumahan suatu bilangan tertentu yang cukup sederhana. Seperti di sini, saya hanya bisa menjumlahkan bilangan mulai dari 0 sampai 9 saja. Kemudian juga di sini saya menggunakan aplikasi ISIS. Selanjutnya, kita akan melihat rangkaian yang sudah saya buat. Nah, ini adalah rangkaian kalkulator penjumahan sederhana yang sudah saya buat. Di sini saya akan coba menginputkan option dari A, B, C, D, E ini untuk saya terapkan atau uji di rangkaian yang sudah saya buat ini. Sebelumnya saya akan menyebutkan komponen-komponen yang saya gunakan dalam pembuatan rangkaian ini. Yang pertama, di sini ada logic toggle. Nah, logic toggle di sini bisa diibaratkan seperti button yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input. Jadi seperti saklar, ya mungkin ya bisa gitu juga sih, bisa dibilang gitu juga. Jadi jika dia bernilai 0, maka ini akan bernilai 0, artinya belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya itu kita klik ini, merah, ini yang ada di kanan dari logic toggle ini. Nah, ini. Seperti ini. Jadi jika dia sudah bernilai 1, maka itu sudah aktif. Dan jika dia bernilai 0, maka dia non-aktif gitu. Dan ini juga digunakan sebagai inputan untuk dimasukkan ke IC. Jadi ini itu nanti inputannya itu berupa bilangan biner dari yang akan kita inputkan ke 7 segmennya nanti. Jadi jika kita punya misal nilai 9 nih, nah jadi kita itu menggunakan biner dari angka 9 yang kita inputkan di sini. Tapi menginputkannya itu dimulai dari D0, D1, D2, dan D3. Jadi ini seperti ini. Nah, mungkin biner dari 1 0001. Nah, jadi 0001 hanya satu saja yang aktif gitu. Selanjutnya ada IC. Di sini saya ada 2 IC yang fungsinya sama, hanya saja kegunaannya itu untuk alat yang berbeda. Sebenarnya kegunaan atau fungsinya itu sama, tapi penerapannya di alat yang berbeda. Sama juga tapi tipe alatnya berbeda. Yang pertama itu ada IC 74LS47 dan IC 74LS48. Nah, kedua IC ini itu bisa disebut juga dengan IC decoder BCD. Ini digunakan sebagai decoder BCD ke 7 segmen untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewatkan arus melalui segmen untuk menampilkan angka desimal. Nah, ini. Jadi yang saya bilang 4 bit itu dari A, B, C, D ini 4 bit. Jadi di sini nanti kita akan menjumlahkan 2 buah 4 bit, 2 buah bilangan desimal dijumlahkan. Nah, kemudian selanjutnya itu IC ini, IC decoder BCD ini juga sering dikenal dengan sebagai driver display 7 segmen. Karena alasannya itu selalu digunakan untuk memberikan driver sumbangan tegangan ke penampilan 7 segmen. Jadi inputannya ini ada tegangan, nanti disalurkan ke 7 segmen ini. Nah, jadi 7 segmennya ini itu akan menyala gitu. Terus saya akan menjelaskan dari kaki-kaki ini dulu. Nah, ini dari ABCD ini kan sebagai input tadi 4 bit. Nah, QA sampai QG ini sebagai output yang dihubungkan ke 7 segmennya. Kemudian di sini ada LT. LT itu bisa disebut juga dengan lamp test. Nah, ini itu fungsinya untuk mengset display. Bila diberi logika 0, maka semua keluaran dari IC ini akan berlogika 0.
Jadi jika input di logic toggle tadi 0, maka display di sini juga 0. Maksudnya di logic toggle tadi 0 semua, 4 bit itu diisi 0 semua, maka nanti di set oleh LT dan akan ditampilkan di 7 segmen ini juga 0. Kemudian yang kedua ada RBI, ini RBI. Nah, ini juga dibilang row blanking input, itu fungsinya untuk mematikan keluaran dari IC jika semua input berlogika 0. Bila diberi logika 0 itu bila diberi logika 0, diberi logika 1 dan diberi logika 0, maka semua keluaran IC akan berlogika 1 dan 7 segmennya itu akan mati. Nah, kemudian yang BI atau RBO ini itu nama ini itu blanking input atau row blanking output. Nah, ini berfungsi untuk mematikan keluaran dari IC. Bila diberi logika 0, maka keluaran IC, semua keluaran IC itu akan berlogika 1 dan 7 segmen akan mati. Itu. Kemudian bedanya dari 47 dan 48 ini itu jika yang IC 74LS 47 itu digunakan atau sebagai driver sumber tegangan ke 7 segmen yang common anoda. Yang 47 ke common anoda, yang 48 ke common katoda. Nah, selanjutnya langsung ke 7 segmen yang ini. Nah, LED 7 segmen ini itu ada 2 tipe kan tadi. Ada yang anoda dan katoda. Nah, yang membedakan itu nih, selain dari gambarnya ini, kalau misalnya yang anoda itu langsung terhubung ke power dan yang katoda itu ke ground. Itu juga kalau misalnya 7 segmen anoda itu menjadi input untuk masing-masing segmen LED atau sebagai sinyal kendali. Kontrol sinyalnya itu diberikan ke masing kaki-kaki anoda segmen LED. Nah, sementara kaki katodanya itu terhubung ke terminal negatif. Ke terminal negatif itu berarti yang ini. Maaf, yang ini. Ke terminal negatif. Kemudian kalau misalnya yang anoda ini itu terhubung ke gini. Kalau intinya itu yang katoda itu kaki yang ini, yang terminal negatif itu terhubung ke ground. Sedangkan yang anoda ini terminal positifnya yang terhubung ke power gitu. Jadi inputan dia itu berupa positif dari inputan ini, anoda ini berupa negatif gitu. Selanjutnya di sini saya ada rangkaian. Nah, ini itu sudah kita pelajari di modul 2, yaitu tentang rangkaian BCD. Nah, ini rangkaian BCD. Di sini kita ada IC 74LS83 dan gerbang OR, gerbang N, dan gerbang XOR. Nah, di sini itu fungsi dari IC 74LS83 ini ada 8 inputan dan 1 simpanan. Jadi berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner yang kita inputkan dari sini, dari logic toggle ini, yang 4 bit ditambah 4 bit dimasukkan ke sini, kemudian di sini diproses menggunakan rangkaian BCD yang ini, Nah, kemudian di-outputkan ke sini tadi, IC tadi ini. Nah, di sini gerbang ini itu sebagai pelengkap karena ini emang udah jadi rangkaian BCD. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada ground, di sini ada power. Kemudian kita akan langsung coba aja untuk menginputkan dari option A, B, C, D, E ini. Nah, untuk yang A ini kan digit akhir NIM plus 7 sama dengan, karena digit akhir NIM saya kosong, jadi saya menggunakan 0 ditambah 7 dan hasilnya itu 7 secara desimalnya. Dan untuk kita akan praktekkan di sini apakah benar hasilnya 7 dan apakah rangkaian yang saya buat ini berhasil, maka kita akan cari dulu biner dari 0 dan 7 sendiri. Biner dari 0 itu kan 0 dan biner dari
7 itu kan 0111. Jadi di sini itu ada biner 0 0000 dan di sini ada biner dari 7. Tapi ini kita play dulu apakah di sini nyala semua, kita uji coba dulu. Nah, ini sudah nyala. Tinggal kita buktikan dari option ini. Biner 7 tadi 01 1 dan 1. Nah, di sini kan tampilannya berubah jadi 7. Jadi itu 0 ditambah 7 itu jadi 7. Berarti rangkaian yang saya buat ini sudah berhasil kita terapkan untuk option yang A. Selanjutnya di sini option B itu digit kedua akhir NIM ditambah 9. Berarti 7 ditambah 9 16. Jadi di sini angka 7 kita cari biner dari angka 7 yaitu 0 1 1 1 dan biner dari angka 9 sendiri itu ada 1001 1001. Nah, 7 ditambah 9 benar, ini sudah bisa maksudnya di sini binernya dan di sini ada desimalnya. Berarti benar 7 dan di sini biner dari 9, di sini desimal 9 dan hasilnya itu 16. Nah, di sini sudah menampilkan angka 16. Berarti rangkaian yang saya buat ini berhasil untuk option B. Selanjutnya ada digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM, berarti 7 ditambah 0. Di sini sudah ada 7 biner dari 7 dan ditambah digit akhir NIM 0, berarti biner dari 0 itu 0 0 dan 0. Nah, di sini juga menampilkan 7. Maaf. Di sini menampilkan 7. Nah, berarti rangkaian saya ini sudah benar pada option yang C. Kemudian kita akan uji coba di option yang D, yaitu ada digit akhir NIM ditambah digit akhir NIM, berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah 0, 0, dan 0. Nah, 0 ditambah 0 kan nilainya 0 nih. Jadi di sini juga menampilkan 0. Kemudian yang terakhir ada digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. Berarti 7 ditambah 7. 7 tadi binernya ada 0, 1, 1, 1. Ini juga 0, 1, 1. Jadi 7 ditambah 7 adalah 14. Dan ini juga sudah benar. Berarti dari rangkaian percobaan yang saya buat ini sudah benar untuk membuktikan option A, B, C, D, E ini. Kenapa di sini saya dibilang kalkulator penjumlahan sederhana? Karena di sini hanya bisa menampilkan penjumlahan mulai dari 0 ditambah 0 sampai dengan 9 ditambah 9 saja. Mungkin kita akan mencoba untuk nilai yang terkecil tadi kan sudah 0 ditambah 0 hasilnya 0, dan kita akan mencoba nilai terbesar yaitu 9 ditambah 9. Nah, untuk 9 ditambah 9 sendiri berarti biner dari 9 itu 1001 ya, berarti ditambah 1001 juga. Jadi di sini 9 ditambah 9 18. Nah, itu adalah hasil penjumlahan yang terbesar yang bisa diaplikasikan ke kalkulator penjumlahan sederhana yang telah saya buat ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari praktikum dari tugas besar kali ini tentang kalkulator penjumlahan sederhana ini adalah jika IC74LS48 ini bedanya dengan IC74LS47 itu adalah jika IC74LS48 ini digunakan di 7 segmen COM yang katoda, dan IC74LS47 ini digunakan sebagai driver display ke 7 segmen yang anoda. Nah, sementara perbedaan dari 7 segmen anoda dan katoda itu sendiri yang katoda, jika katoda itu inputnya itu kontrol sinyalnya itu diberikan ke masing-masing kaki anodanya. Nah, kemudian jika 7 segmen yang anoda ini kontrol sinyalnya itu diberikan ke kaki katodanya. Jadi pin ini ground ini sebagai tegangan
yang negatif dan ini power ini sebagai tegangan yang positif. Nah, kemudian juga menggunakan aplikasi rangkaian BCD yang sudah dipakai di modul 2 ini untuk penjumlahannya. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai kalkulator penjumlahan sederhana untuk tugas besar dari praktikum dasar teknik digital. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.